Bingung mengetahui masa subur? Jawabannya ada di sini. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng aku di channel YouTubeku Mira Purnamasari. Kali ini aku mau sharing sama kalian semua tentang gimana sih cara mengetahui masa subur. Ya, untuk masa subur itu biasanya dibarengi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Jadi terkait dengan hitung-hitungannya banyak dokter yang memberikan cara menghitung masa subur. Tapi kadang-kadang kita bingung ya, kalau misalnya siklusnya tepat sih ataupun siklusnya teratur. Misal contoh siklusnya di 28 sampai 30 hari. Gampang ngitungnya gitu ya, sudah pasti. Berarti kalau kayak gitu kan teratur. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya ketika kita memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur? Pasti bingung juga ya untuk mengetahui masa subur itu seperti apa dan juga kapan terjadinya gitu ya. Nah, caranya adalah kalau aku itu biasa untuk menggunakan aplikasi gitu ya. Aplikasi ini selain dibarengi dengan tanda-tanda juga ya, nanti saya jelaskan juga tanda-tanda yang biasanya selalu dirasakan ketika masuk ke masa subur ataupun kita bisa sebut sebagai masa ovulasi. Nah, untuk aplikasi yang aku gunakan itu bentuknya seperti ini. Jadi aplikasinya itu namanya aplikasi Flow. Ya, seperti ini. Contoh tampilan dari aplikasi Flow yang aku gunakan. Kayak gini. Nah, aplikasi ini itu mencatat secara langsung, kita selalu update setiap hari pertama menstruasi. Jadi kalau misalkan kalian kalian menstruasi di hari itu, kalian bisa update di aplikasinya untuk ini hari pertama aku haid gitu ya. Tinggal diedit atau tinggal diupdate. Kemudian ketika kalian beres haid juga, itu kalian update juga untuk kapan terakhir kalian beres haid gitu ya. Nah, nanti aplikasi ini akan secara otomatis melacak kapan kalian ovulasinya, masa ovulasinya. Nah, di sini untuk masa haid dan masa ovulasi terlihat dari ini, yang masa haid itu yang merah-merah ini. Nah, untuk masa ovulasinya itu ada di sini. Jadi, untuk masa ovulasinya yang biru-biru ini itu menandakan bahwa kita ovulasi, seperti itu. Nah, ketika kita mengetahui, oh masa ovulasi aku misalkan ya, tanggal haid kita tanggal 1 Mei sampai tanggal 7 Mei. Itu adalah masa haid kita. Nah, nanti si aplikasi ini akan melacak berarti di tanggal 8 itu menandakan ada tanda ataupun menjadi kesempatan untuk kita bisa hamil gitu. Nah, di tanggal 8 sampai tanggal 15 ini, jadi rata-rata di sini disampaikannya 1 2 3 4 5 6 7 8 hari yang ditandain biru gitu. Nah, kita bisa menjadikan itu 10 hari rentang waktunya, karena ada beberapa ataupun saran tertentu yang menyebutkan bahwa ketika kita saran yang aku jalanin juga gitu ya, itu 10 hari setelah masa haid gitu ya. Jadi 10 hari itu
atau selama 10 hari masa subur itu dilakukanlah kita untuk berhubungan. Nah, otomatis jadi nanti ketika berhubungan itu 2 hari jangka waktunya. Jadi selang-selang 2 hari untuk berhubungan. Jadi selama 10 hari masa subur itu kita melakukan hubungan 5 hari saja gitu. Nah, itu betul-betul di cross atau 2 hari sekali seperti itu untuk menjalani hubungan. Nah, jadi dengan bantuan aplikasi ini kita bisa mengetahui masa subur kita gitu. Nah, dari sana hindarilah masa ovulasi itu atau masa subur kita dengan hal-hal yang membuat kita stres. Itu patut untuk dihindari karena ketika kita mengalami stres di masa-masa tersebut, percuma untuk melakukan program hamil karena stres itu bisa mempengaruhi hormonal kita juga untuk bisa segera hamil gitu. Jadi hindari stres-stres ya guys gitu kalau mau kalian cepat hamil untuk sukses program hamilnya. Dan tadi saranku di masa ovulasi itu, di 10 hari masa ovulasi, berhubungan itu dilakukan selama 2 hari sekali. Otomatis selama 10 hari masa subur hanya 5 kali berhubungan. Ya, jadi itu yang saran aku pertama. Dan kayak gimana sih selain menghitung masa subur, apa sih biasanya yang menjadi tanda-tanda dan kenapa harus 2 hari, 2 hari, 2 hari gitu ya, berjenjang seperti itu. Karena kita nggak tahu nih ovulasi pertama kita itu kapan, ovulasi pas detik ovulasi itu ataupun telurnya dilepaskan itu dari ovarium tuh kapan gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih hal tersebut. Jadi memang ketika dibuahi itu dia ada waktu hidup di dalam di dalam rahim gitu ya. Di dalam rahim ada waktu sperma itu hidup gitu ya. Jadi di masa 2 hari tersebut gitu. Makanya kenapa harus 2 hari selang-selang gitu. Kemudian selain itu ada juga beberapa tanda yang menjadi tanda di sini kita masa subur gitu. Yang pertama adalah yang pasti dirasakan itu meningkatnya lendir yang keluar gitu. Nah, itu, dan lendirnya seperti apa sih? Lendirnya itu bening ya guys. Jadi tidak keputihan, bukan yang keputihan kayak gitu, tapi benar-benar bening. Itu adalah lendir tanda kita ovulasi. Selain itu juga payudara mengencang, biasanya itu, kemudian perut bagian bawah terasa sakit. Nah, itu biasanya tanda-tandanya sama seperti ketika kita mau haid gitu ya. Itu tuh kayak sakit gitu perut bagian bawah. Nah, itu adalah salah satu tanda juga untuk di situ ketika kita masa subur atau ovulasi kita. Selain itu juga biasanya perut kerasa kembung gitu ya, suhu tubuh meningkat. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi tanda-tanda kebiasaan banyak wanita yang merasakan tanda ovulasi. Disitulah waktu ovulasi dan juga masa subur kita. Mungkin itu saja yang bisa saya share kepada kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga bisa kalian coba. Mudah-mudahan berhasil ya programnya. Terima kasih. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Terima kasih.